Selamat datang di program terbaru Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya, News of the Week. Bersama saya Bintang, akan menyajikan informasi-informasi terupdate Kejaksaan Negeri Tanjung Perak selama sepekan. Tindak pidana korupsi jaringan aspirasi masyarakat tahun 2016 oleh Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Tanjung Perak. Pada hari Senin tanggal 12 April 2021, Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Tanjung Perak telah melaksanakan eksekusi barang bukti berupa dokumen kepada pemerintah kota Surabaya. Barang bukti berupa dokumen tersebut merupakan perkara kasus tindak pidana korupsi dana hibah jaringan aspirasi masyarakat tahun 2016 yang merugikan keuangan negara senilai 4,9 miliar rupiah. Berita kedua, pemantauan keberadaan dan kegiatan orang asing, masyarakat asing, dan tenaga kerja asing oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan instansi terkait. Pada hari Senin tanggal 12 April 2021, Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tanjung Perak bersama Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Surabaya dan instansi terkait telah melakukan kegiatan pemantauan keberadaan dan kegiatan orang asing, masyarakat asing, dan tenaga kerja asing di wilayah kota Surabaya yang diikuti sekitar 15 orang. Sasaran pemantauan di Apartemen Water Palace Tower A, Nokaf 3-5, Jalan Pakuan Indah Lontar Timur, Surabaya. Dan terdapat 26 warga negara asing. Di antaranya, 4 warga negara India, 3 warga negara Cina, 2 warga negara Jepang, 2 warga negara Malaysia, 2 warga negara New Zealand, 4 warga negara Sri Lanka, 2 warga negara Korea, 2 warga negara Filipina, 2 warga negara Korea Selatan, 1 warga negara Belanda, 1 warga negara Romania, dan 1 warga negara Denmark. Berita ketiga, branch meeting unsur pemerintah Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya yang diadakan kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak dihadiri Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tanjung Perak. Pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tanjung Perak menghadiri acara branch meeting unsur pemerintah Pelabuhan Tanjung Perak dengan tema Peningkatan Kelancaran, Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan di Pelabuhan Tanjung Perak. Acara tersebut membahas terkait pengendalian transportasi laut selama masa Idul Fitri 1442 Hijriah tahun 2021. Dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 bertempat di kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak. Selain itu, acara tersebut dihadiri oleh instansi terkait. Berita keempat, penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dengan pemerintah Kota Surabaya dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 telah dilaksanakan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dengan pemerintah Kota Surabaya dalam bidang perdata dan tata usaha negara terkait pendampingan jaksa pengacara negara dalam penyelamatan aset pemerintah Kota Surabaya. Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak beserta seluruh kepala seksi dan jaksa pengacara negara Kejaksaan Negeri Tanjung Perak. Selain itu, pemerintah Kota Surabaya juga memberikan penghargaan kepada 10 jaksa sebagai apresiasi terhadap bantuan hukum maupun pendampingan hukum yang telah dilakukan jaksa pengacara negara Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dalam rangka pemulihan serta penyelamatan aset pemerintah Kota Surabaya. Berita kelima, rapat koordinasi kepala daerah
atau wakil kepala daerah pada pemilu serentak tahun 2020. Pada hari Rabu tanggal 14 April 2021, Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak menghadiri rapat koordinasi kepala daerah atau wakil kepala daerah pada pemilu serentak tahun 2020, bertempat di Aula Balai Kota Surabaya lantai 2 dan dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya serta Forkopimda Kota Surabaya. Acara berlangsung virtual melalui aplikasi Zoom yang dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri dan dilanjutkan rapat yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia. Berita ke-6, Seksi Pidana Khusus melakukan video conference dengan BPK Republik Indonesia terkait penanganan tindak pidana korupsi. Pada hari Kamis tanggal 15 April 2021, Kepala Seksi Pidana Khusus ditemani Kepala Subseksi Penyidikan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak melaksanakan video conference dengan BPK Republik Indonesia terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi. Acara tersebut bertempat di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Tanjung Perak. Berita ke-7, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara beserta Jaksa Pengacara Negara menghadiri rapat koordinasi dengan Badan Administrasi Pemerintah dan Otonomi Daerah Kota Surabaya. Pada hari Kamis tanggal 15 April 2021, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara menghadiri rapat koordinasi dengan Badan Administrasi Pemerintah dan Otonomi Daerah Kota Surabaya terkait permasalahan sengketa di Dupak Interchange. Acara tersebut bertempat di kantor Badan Administrasi Pemerintah dan Otonomi Daerah Kota Surabaya. Berita ke-8, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara beserta Jaksa Pengacara Negara dengan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah terkait aset pemerintah Kota Surabaya. Pada hari Kamis tanggal 15 April 2021, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara beserta Jaksa Pengacara Negara dengan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya berkoordinasi terkait permasalahan aset pemerintah Kota Surabaya BTKD di Kelurahan Romo Kalisari, Kecamatan Benowo. Acara tersebut berlangsung di Kantor Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya. Berita ke-9, DPO Kejaksaan Negeri Tanjung Perak berhasil diamankan oleh tim tabur Kejaksaan Negeri Tanjung Perak di Sedati, Sidoarjo. Tabur Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dengan Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Tanjung Perak melaksanakan eksekusi terhadap terpidana kepabeanan atas nama Dion Meiriono. Pelaksanaan eksekusi sekira pukul 11.10 WIB bertempat di perumahan Pondok Sedati Asri Blok M 11D. Sedangkan terpidana Dion Meiriono beralamat di Jalan Kutisari Utara 5, 29B RT 007/002, Kelurahan Kutisari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya. Terpidana bersikap kooperatif saat pelaksanaan eksekusi sehingga dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya terpidana dibawa ke Poliklinik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk diperiksa kesehatannya dan akan dititipkan sementara di Rutan Kelas 1 Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Eksekusi dilaksanakan berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan nomor 1432K/Pitsus/2014 tanggal 14 April 2015. Putusan MA membatalkan putusan PN Surabaya nomor 3586/Pit-B/2012/PN Surabaya tanggal 10 Juni 2013 yang amarnya menyatakan terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kepabeanan dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dengan denda sebesar 100 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan potong masa tahanan. Berita ke-10, kasus salah transfer berakhir dengan pidana kurungan. Pada hari Jumat tanggal 16 April 2021, terdakwa kasus salah transfer BCA senilai 51 juta, Ardi Pratama,
dijatuhi hukuman pidana selama 1 tahun penjara usai dinilai bersalah telah menggunakan uang salah transfer yang masuk ke rekeningnya. Ketua Majelis Hakim, Niputu Purnami, mengatakan Ardi terbukti melanggar pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana. Majelis mengatakan, pertimbangan yang memberatkan Ardi adalah ia berbelit-belit dan terbukti sudah menggunakan uang salah transfer tersebut. Sedangkan pertimbangan yang meringankan karena ia tak pernah dihukum dan berlaku sopan selama persidangan. Mendengar putusan tersebut, terdakwa Ardi yang mengikuti persidangan secara virtual dari Rutan Kelas 1 Surabaya, Medaeng, Sidoarjo, tak mengatakan sepatah kata pun. Di sisi lain, penasihat hukum Ardi mengatakan pikir-pikir dan belum menentukan langkah hukum selanjutnya. Hal senada juga dikatakan Jaksa Penuntut Umum I Gede Willy. Putusan hakim ini diketahui lebih ringan dibandingkan tuntutan pidana penjara selama 2 tahun dari JPU kepada Ardi. Sekian News of the Week Kejaksaan Negeri Tanjung Perak untuk pekan ini. Sampai bertemu di minggu berikutnya. Salam Adiaksa.